تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالحمد لله إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Terusnya nikmat iman dan Islam. Dan di antara nikmat yang besar tersebut adalah nikmat hidayah fi subulil khair, taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk menempuh jalan-jalan kebaikan. Dan di antara jalan kebaikan tersebut ada di depan mata kita, yaitu datangnya kita ke tempat yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya dan memuliakannya, yaitu untuk talabul ilmi, sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Jabbar hafizahullah taala. Dan sekian banyak karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi para talabul ilmi. Ya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Jadi ya, nikmat yang besar ini ya, hendaklah betul-betul kita syukuri. Ya. Ya. Hendaklah betul-betul kita syukuri. Karena sebagaimana yang sering kita dengar bahwasanya dengan syukur nikmat, bahwasanya nikmat tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kalau sekiranya kita tidak merasa kedatangan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak merasa datangnya kita ke tempat mulia ini sebagai nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Sebagaimana tadi yang telah disebutkan oleh panitia hafizahumullah, bahwasanya nasihat ini lebih spesifik kepada para pedagang, walaupun sebenarnya ini juga ditujukan kepada para pembeli, karena tidak akan ada perdagangan kalau tanpa pembeli. Iya bukan? Karena secara syariat bahwasanya yang namanya perdagangan al-bai' itu tidak identik dengan menukar barang dengan mata uang. Karena dalam istilah syariat yang namanya perdagangan itu adalah mubadalatul mal bil mal ala wajhin syar'i, tukar menukar harta
harta yang satu dengan harta yang lain, tapi dengan bentuk yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan syarat-syarat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW menjelaskan dalam sunnahnya. Iya, maka dari ini ada baiknya kita semua, termasuk saya pribadi, mendengarkan satu kata atau dua kata dari hal-hal yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sampaikan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada semua perdagangan. Iya, kalau sebutkan di dalam Al-Qur'an kepada sebuah perdagangan. Yang perdagangan tersebut bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Apa itu? Tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa tujahiduna fi sabilillah. Allah berfirman, tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Perdagangan yang seperti apa? Yang bisa menyelamatkan kita dari azab yang pedih, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Di sini apa yang kita inginkan dari pembawaan ayat ini, yaitu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk memasuki transaksi ini kalau kepingin selamat di dunia dan akhirat, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Ini transaksi yang sungguhnya, ini tijarah, perdagangan yang sebenarnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak ada iman kepada Allah dan hari akhirat, tidak ada jihad yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Suatu perkara yang mustahil seseorang mengaku beriman tanpa memiliki ilmu. Bihasabi, sebatas sejauh mana dia mengilmui tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini sejauh mana dia mengilmui perkara tersebut. Dan kembali kita sebutkan di sini, yaitu dari sini kegiatan kita walillahil hamd, setiap tahun semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi apa yang kita usahakan ini dalam rangka mengajak apa yang Allah ajak, menunjukkan apa yang Allah tunjukkan, yaitu tijarah yang sebenarnya, perdagangan yang sebenarnya. Apa itu? Iman kepada Allah dan hari akhirat, memupuk iman kepada Allah dan hari akhirat, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk jihad, Allah berfirman, wajahidhum bihi jihadan kabira. Jihadilah, berjihadlah bihi,
bil ilm, dengan ilmu, dengan Al-Quran. Jihadan kabira, Allah namakan dengan jihad yang besar. Jihadan kabira. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini tujuan kita datang menempuh majelis taklim, ini tujuannya. Yang sebenarnya, tujuan yang sebenarnya kita datang ke sini adalah untuk memupuk iman kita kepada Allah dan hari akhirat, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala agar kita terlepas dari azab yang pedih di dunia dan akhirat. Jadi, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang ternyata datangnya wal iyadu billah dan kita berhusnudzon kepada semua ikhwan yang hadir di sini insyaallah dalam rangka thalabul ilmi. Yang pertama-tama, niat yang pertama-tama, inti niatnya bukan untuk berdagang, bukan bentuk berdagang yang seperti disebutkan dalam ayat ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan itu dihitung di sisi Allah karena niatnya. Karena niatnya. Makanya kita barangkali di antara mungkin ada yang sudah terlanjur meniatkan intinya datang untuk berdagang, tukar menukar barang tadi, mubadalatul mal bil mal tadi, transaksi dagang tadi, kita bersihkan, kita jadikan ini niat yang paling inti, yaitu thalabul ilmi, niat thalabul ilmi. Karena rugi ya ikhwan, rugi. Setiap tahun cuma 3 hari. Setiap tahun cuma 3 hari kita kedatangan ulama atau hadir di majelis taklim yang untuk ikhwan secara umum. Kemudian kita niatkan hanya untuk perkara yang ada yang lebih afdal daripada itu. Rasulullah SAW bersabda, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan orang mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala sejauh mana dia berniat. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berhijrahnya, Rasulullah memberi contoh hijrah. Ini sebagai salah satu bentuk daripada amal soleh. Barang siapa yang hijrahnya untuk mencari dunia yang dia inginkan atau perempuan yang dia ingin kawini, maka hijrahnya situ saja. Artinya tidak disebutkan oleh Allah SWT, oleh Rasulullah SAW, karena menunjukkan rendahnya perkara itu. Hijratu ila ma hajara ilaih. Jadi demikian juga kita katakan, barang siapa yang datang kesannya menghadiri taklim, menghadiri daurah, tapi niatnya 98% untuk perkara itu, saya rugi. Jadi diniatkan, kembali lagi kita bersihkan niat kita. Kita datang ke sini untuk thalabul ilm, untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita, untuk mengangkat kejahilan untuk memupuk iman kepada Allah dan hari akhirat, untuk bisa meluruskan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad dan kabira, jihad dengan ilmu, bayanul haq, penjelasan al-haq. Ini walaupun ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, artinya berdatang bukan suatu perkara yang tercela, tapi kalau mengalahkan perkara akhirat,
maka ini tercela. Ya. Maka ini tercela. Ya. Tapi menunjang perkara akhirat ini yang afdal. Ya. Jadi diniatkan. Ya. Ya. Saya nasihatkan kepada ikhwan semuanya. Ya. Diniatkan pertama kali datang untuk thalabul ilmi. Kemudian sembari thalabul ilmi tidak apa-apa mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang haji, la junaha 'alaikum an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullah. Ya. Tidak apa-apa memang kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalian mencari karunia Allah Subhanahu wa taala ketika haji. Ya, tapi niat pertamanya apa tadi? Datang haji, ya niatnya haji dulu. Ya. Jangan murni ternyata 80 sekian persen untuk dagang, kemudian sisanya baru haji. Ya. Haji ya, atau dagang nyambi haji. Ya. Bukan haji nyambi dagang. Ya. Maka ini kembali lagi Rasulullah SAW faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya, amal solehnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya, amal solehnya untuk Allah dan Rasulnya. Ya. Barang siapa yang hijrahnya, amal solehnya untuk dunia yang dia inginkan, maka ke arah sanalah dia berhijrah. Ya. Berarti bukan untuk Allah SWT. Sayang kan, Rasulullah tadi sudah dibawakan oleh Al-Ustaz ya, Abdul Jabbar hafizahullah. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menempuh jalan ya, dari tempat tinggalnya ya, menuju ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Ternyata jalan menuju surga yang sudah terbuka lebar di depan mata terlupa dengan perbendaharaan yang sedikit. Ya, tijarah yang sedikit. Ya. Dan ini Allah SWT pernah celah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran di dalam surat Al-Jumu'ah. Ya. Allah sebutkan ketika Rasulullah SAW sedang khutbah. Ya. Ternyata ada kafilah dagang. Dagang juga sama. Sementara khutbah Jumat adalah ilmu, adzikr. Ya. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairun min al-lahwi wa min at-tijarah. Ya. Jangan sampai nanti kita dikena dalam ayat ini. Ya. Dan apabila mereka melihat perdagangan, jadi ini bukan tertuju kepada pedagang saja, kepada pembeli juga. Dan apabila mereka melihat orang dagang, kata Allah SWT, atau perkara yang lahu, perkara yang tidak ada faedahnya, sudah jauh-jauh dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Irian Jaya, ya. Ternyata lahu, dia habiskan waktunya bukan untuk menyempurnakan taklimnya, habiskan jalan sana, jalan ke sini, ya. Atau menyibukkan diri dengan perdagangan, ya. Transaksi dagang. Wa idza ra'aw tijaratan, apabila mereka melihat tijarah, Allah celah. Ya. Atau perkara yang melalaikan, yang menjauhkan daripada ilmu, infaddu ilaiha, serta merta mereka ke sana, berbondong-bondong untuk mendatanginya, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Tercela. Ya. Wa tarakuka qa'imah, dan mereka meninggalkan engkau dalam keadaan berdiri. Meninggalkan Rasulullah dalam keadaan berdiri. Ya. Syekhnya bicara, ustadznya menterjemah, dia sibuk entah kemana. Dia sibuk dengan transaksi. Apa tidak rugi? Di depan mata jalan sudah lebar mengantarkan kita kepada pintu sorga. Dimudahkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pintu sorga. Kemudian dia habiskan waktunya untuk seperti ini. Wal iyadzu billah in hadzal khusranun mubin. Na'udzubillah, ini adalah perkara yang rugi sekali. Na'udzubillah minal khudlan. Kita berlindung kepada Allah SWT dari khudlan, dari jauhnya hidayah Allah SWT. Sudah di depan mata, terbentang lebar jalan menuju sorga,
kebaikan Allah SWT sudah di depan mata, kemudian kita habiskan waktu untuk seperti itu. Waliyadzubillah ya ikhwan. Ya. Kemudian ya, betul memang Rasulullah SAW bersabda, ya, ini ya, setelah tadi ada celaan bagi orang yang melampaui batas sebenarnya, ya, tidak sesuai dengan tuntunan syar'i. Ya. Tapi kalau sesuai dengan tuntunan syar'i, ya, maka pahala di atas pahala. Antum bisa dapat pahala talabul ilmi, antum juga bisa dapat pahala dengan ma'isyah, mencari nafkah. Asal seimbang, sesuai aturan syar'i. Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala iyalik fa'adhamu ajran wa habbu ila Allah subhanahu wa ta'ala dinarun anfaqtahu ala iyalik. Harta dinar yang kamu infakkan, ya, untuk fakir miskin, harta yang kamu infakkan untuk fisabilillah, ya, dan harta dinar yang kamu infakkan untuk anak dan istrimu, ketahuilah yang paling Allah cintai, yang paling besar pahalanya di sisi Allah, itu harta yang kamu infakkan untuk menghidupi anak dan istrimu. Ya. Pahala ya ikhwan, kalau sesuai aturan, tidak melampaui batas. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, al barakatu minallah. Yang kita harapkan barokah ya ikhwan. Ya. Dan barokah tidak semuanya ditunjukkan dengan kuantitas, tapi kualitas. Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Bahwasanya jual beli itu dengan khiyar. Jadi seorang selama masih di dalam majelis, dalam majelis akad, dalam majelis transaksi, itu bil khiyar, boleh dia balikkan kapan dia suka, sebelum berpisah badannya. Kalau sudah berpisah badan tidak ada khiyar, kecuali dengan iqalah. Ya. Iqalah itu seseorang mengalah. Afwan ya akhi, saya balikkan ini, saya nggak jadi beli. Ya. Kalau sudah keluar daripada majelisnya, ya, ini tidak bisa semena-mena dia kembalikan. Ya. Tidak bisa dia semena-mena kembalikan, kecuali dengan persetujuan pihak yang lain. Namanya iqalah. Ya. Tapi tidak lazim, tidak harus dia sepakati. Tapi dianjurkan memang secara syariat dia sepakati itu iqalah supaya dapat pahala. Rasulullah SAW bersabda, man aqala musliman aqalla asratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengiqalah saudaranya muslim, mengalah, ya sudah saya terima, maka Allah SWT akan berikan keselamatan nanti di akhirat. Allah akan berikan keringanan nanti di akhirat daripada perkara-perkara yang memberatkannya. Iya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis tadi, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi baitihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu baitihima. Ya. Kalau sekiranya dia jujur, ya, kalau sekiranya dia berikan penjelasan, ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini barangnya bagus, dikatakan bagus. Ya. Jangan busuk, dikatakan bagus. Iya. Burika lahum bi'ima, maka Allah SWT akan berkahi perdagangannya. Berkah ya ikhwan. Berkah. Jadi kalau sesuai dengan tuntunan syar'i, ini salah satu bentuk tuntunan syar'i, ya. Bentuk tuntunan syar'i yaitu jujur dalam perdagangan. Masih banyak lagi tuntunan-tuntunan yang lain. Ya. Ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, akan berkah. Wa in kasama wa kadzdzaba muhiqat barakatu baihima. Kalau ternyata ada unsur perkara menutup-nutupi aib, ya, tidak jujur, ya, Allah cabut barokahnya. Apa faedahnya itu? Ya. Apa faedahnya kuantitasnya banyak tapi tidak barokah?
Allah timpakan anaknya sakit, Allah timpakan istrinya gila. Ya, waliyadzubillah, naudzubillah. Jangan sampai gara-gara perdagangan kita tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan menyebabkan harkat itu tidak barokah ya ikhwan. Makanya untuk itu saya himbau kepada ikhwan semua untuk kita ikut menenteramkan, melancarkan acara ini, di antaranya dengan memenuhi tuntunan-tuntunan syar'i, meluruskan niat yang pertama kali, datang sini untuk thalabul ilmi. Kemudian yang kedua, di sini sudah disebutkan, antum bisa baca di sini peraturan-peraturan tata tertib perdagang. Ini harus disepakati ya ikhwan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebagian hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, al-muslimuna ala syurutihim. Ma lam yuhillu haraman wa lam yuharrimu halalan. Muslim, kaum muslimin itu harus memegang perjanjian, kesepakatan. Wajib memenuhi kesepakatan. Wajib. Dan kita telah sepakati apa yang telah ditetapkan oleh panitia, dan kita tahu ini demi kebaikan kita bersama. Tolong diperhatikan lagi supaya barokah ya ikhwan. Salah satu bentuk tidak barokah, kita khianah dengan kesepakatan yang telah kita tetapkan. Seperti misalnya disebutkan di sini ketika ketika taklim tidak boleh transaksi, harus disepakati yang seperti ini. Tadi kita sudah singgung di awal pembahasan. Maka apa yang dilakukan itu haram walaupun sah, karena telah menyalahi kesepakatan. Walaupun sah, karena antum sudah memegang ini semua. Peraturan ini disepakati dan ditunaikan. Kalian tidak mau harta diangkat barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan? Siapa yang mau hartanya diangkat barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-barakah thubutul khair ilahi fi syai'. Barakah itu datangnya kebaikan dari Allah terhadap sesuatu. Barokah pada harta, kebaikan dari Allah SWT. Jadi hartanya walaupun pas kelihatannya sedikit, ternyata Allah barokahi. Ternyata dengan harta ini anaknya menjadi soleh. Ternyata dengan harta ini istrinya menjadi taat. Ternyata dengan harta ini keluarganya jadi bahagia. Ternyata dengan harta ini mengantarkan dia untuk semakin semangat untuk thalabul ilmi. Tapi kalau harta tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa jadinya? Tercabut kebaikan ilahi tadi dari situ. Maka dari sini jangan disepelekan perkara ini. Jangan disepelekan perkara ini. Ini telah kita sepakati bersama. Dan untuk kemaslahatan kita bersama. Maka dari sini hendaklah kita camkan benar-benar bahwasanya al-barakatu minallah. Barakah itu dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita harapkan adalah barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tekankan. Intinya barakah. Wa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau mereka jujur, kedua-duanya jujur, pembeli dan pedagang, dan melakukan perkara-perkara penjelasan, kemudian memenuhi tuntunan-tuntunan syar'i yang lain, maka Allah akan berkahi penjualannya, hartanya. Ini yang terpenting. Ikhwan fiddin, rahimani rahimakumullah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu mar'an samhan idza ba' wa samhan idza syara wa samhan idza qada. Semoga Allah merahmati seorang
yang mudah, ya. Tidak menyulitkan, ya. Ketika membeli, ketika menjual, ketika bayar, ya. Jadi yang kita harapkan di sini semua pihak saling bantu membantu supaya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Ringan, ya. Tidak menyulitkan. Kalau sekiranya hadis ini secara khusus antara pembeli dan penjual, tapi di sini ada panitia, di sini ada ikhwan semuanya, di sini ada asatid, maka kita harapkan semua pihak untuk saling menghormati satu sama lainnya. Tolong menolong di atas ta'awun al-birri wa taqwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi thalabul ilmi kita, dan Allah juga berkahi perdagangan yang akan dilakukan oleh sebagian ikhwan, ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq. Ya, walhamdulillahirabbil alamin. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah wa hafizallahu al-jami'.